Liverpool karena ini fans-fansnya The Red Devils nih udah banyak komen dari tadi. Kapan dibahas MU? Iya kita bahas sekarang. Sekarang kita bahas ya. Dengar-dengar kan MU ini udah berbenah banget. Katanya soalnya musim depan bisa menjadi penantang gelar katanya. Oh bisa. Jadi memang mau beli 5 sampai 7 pemain. Pertanyaannya duitnya ada emang? Gimana? Banyak lah. Kalau MU ini kan duitnya banyak. Iya, dari Merchandise gitu ya? investment from the past, mereka kan emang ibaratnya nih keluarga orang kaya gitu. Walaupun belakangan mereka sering boros beli pemain, nggak terlalu jalan segala macam, tapi uang mereka masih banyak. Fans mereka sebagai penyumbang uang juga masih the best, the biggest fans di seluruh dunia. Itu mesin duit mereka pasti tetap jalan. Ya kalau enggak Glazer nggak akan mungkin masuk. Dia tahu karena duit itu ada. Nah, apalagi tentunya dengan lolos ke Liga Champions. Mereka udah punya proyeksi dong. 4 kali home mungkin ya, 4 kali home. Terus uang peserta ya, istilahnya tiap main tuh ada. Pokoknya intinya mereka pasti dapat duit lebih banyak lah tahun depan. Dan yang paling penting adalah legitimasi seorang Michael Carrick. Kemarin tanpa pemain yang sebenarnya di dua sisi ya. Tanpa pemain yang dia beli, dia bisa mengangkat MU dari gorong-gorong ya kan ke peringkat 3 ya kan. Dan itu udah Bung Harp aja kayaknya terkejut gitu ya. Iya sebenarnya nggak terkejut begitu Carrick yang ngambil. Kalau Amorim saya yakin nggak mungkin. Nah tapi kalau Carrick dari peringkat 5 ke 3 nggak dari gorong-gorong lah. lebih 7. Ya biasanya 7. 7 ya gorong-gorong lah itu. Jauh lah. Kalau musim lalu iya 16 itu kan jauh banget. Nah, udah nggak sampai di lembar berikut aja gitu ya. Jadi ya artinya dia di satu sisi ternyata tanpa tanpa pemain bintang, tanpa pemain yang dia beli dari dia aja dia bisa manfaatin yang ada. Nah, bagaimana kalau dia beli dengan pemain yang dia inginkan? Nah, mungkin lebih baik. Menurut gua dia punya kemampuan itu, walaupun critical thinking-nya kan mengatakan belum tentu dia jago di bursa transfer. Tapi gua rasa sih profil seorang Michael Carrick yang juga pernah dibesut Sir Alex Ferguson, ya namanya orang kalau bergaul dengan penjual parfum kan wangi juga. Masa nggak mungkin ilmu-ilmunya Ferguson nggak nular ke dia kan? Nah pasti dia punya trik-trik sendiri dan yang pasti dia punya sekarang legitimasi menurut gua dari manajemen. Jangan-jangan malah bukan dia yang minta. Mungkin manajemen yang masih bilang oke, lu nih gua kasih 2 triliun, lu silakan belanja siapa aja, tapi tinggal nanti kita lihat harganya oke atau enggak segala macam. Nah ini yang menarik nih karena ke bridgingnya tadi Evelyn kan. Musim depan kan MU kan akan berkompetisi di empat kompetisi padatnya. Pasti mereka juga harus menambal. Rasmus Højlund sudah resmi kalau nggak salah ke Napoli. Terus Casemiro juga udah selesai. Belum ada 2-3 pemain yang nggak jalan. Nah ini kan pasti perlu rotasi ya. Jadi ini penting nanti kita lihat di bursa transfer. Nah dari situ mungkin akan kita lihat ya, gaya main MU itu akan seperti apa. Karena dari yang dia beli akan kita lihat kemana kecenderungan main mereka. Ya, bursa transfer akan krusial banget sih. Terutama untuk siapa penggantinya Casemiro. Ini pemain yang bikin lini tengah mereka tuh bisa stabil seperti itu ya karena ada dia gitu. Mau siapapun yang dipasangin dia bisa oke gitu ya, kecuali Ugarte ya. Iya, Ugarte akan tetap goyang gitu. Tanpa Casemiro jelas PR besar banget yang harus segera dibenahi oleh Manchester United gitu. Walaupun kalau dari fans United kan mereka bilang masih butuh back, masih butuh pelapis ya Bruno, masih mencari striker di depan. Kalau Mbumo ataupun Kunya bermasalah juga, ada nggak pelapisnya? Itu kan masih banyak pemain-pemain yang emang diharapkan datang di Old Trafford gitu. At least dengan kedatangan Ederson ya kayaknya udah pasti ya. Nah, dengan datangnya Ederson ini kan Brazilian juga ya. Walaupun mungkin kalau Casemiro kan udah seproven-provennya gitu ya. Dia udah mendapatkan segalanya di Eropa, di Real Madrid sehingga ketika dia adapt di Premier League, kalau pemain bintang itu akan lebih mudah menurut gue untuk bisa beradaptasi di Premier League. Kita ngambil contoh mau Ozil lah, mau Alexis Sanchez lah, mau Santi Cazorla, pemain-pemain yang udah proven di La Liganya gitu, mereka akan tampil dengan permainan yang cukup untuk bisa tampil di Premier League dengan atribut yang mereka punya gitu. Nah ini kan datangnya dari Atalanta gitu, walaupun mainnya mirip-mirip banget sama Casemiro, bisa box to box, bisa jadi nomor 6, dia punya kemampuan untuk neken lawan supaya tidak berkreasi lawannya. Itu kan gaya-gaya yang dilakukan oleh Casemiro, sehingga kedatangan dia at least sudah bisa menambal satu masalah gitu on paper. Tapi kan kita nggak tahu apakah dia bisa langsung nyetel apa enggak. Apakah lo butuh pemain-pemain yang
emang Premier League proven gitu. Kayak lo beli Cunha sama beli Mbeumo langsung proven. Mereka bisa tampil bagus di Manchester United gitu. Šeško masih butuh adaptasi dikit tapi belakangan oke juga. Lemans datang bisa langsung nyetel juga gitu kan. Jadi ada yang bisa langsung, ada yang ternyata nggak bisa langsung untuk beradaptasi. Sementara lo bermain di 4 kompetisi, lo bermain di kompetisi yang sangat padat tentunya di Premier League dan juga UCL, apalagi masih ada diantaranya Piala Liga, Piala FA, lo harus ngerotasi pemain seperti apa gitu untuk bisa tampil selalu konsisten. Kunci utamanya adalah ya tadi, lo cari pemain-pemain yang pas, yang bisa membuat keseimbangan itu dulu. Itu yang dibutuhkan United sepanjang transfer atau musim panas itu. Mereka betul-betul harus cari pemain yang pas untuk bisa membuat kapal ini stabil. Mas Haryo tadi bilang betapa Ederson itu sudah proven gitu ya, sehingga ini pas juga untuk didatangkan. Tapi telah berkeliaran juga nama-nama seperti Tchouaméni, Tonali, tapi mereka ternyata tidak datang. Yang datang, yang diutamakan, yang sudah prioritas ini udah pasti adalah Ederson. Kenapa Ederson? Coba Bung Harpan. Kalau mau gampangnya sih karena hubungan baik MU sama Atalanta kayaknya. Karena kan Rasmus Højlund juga dari Atalanta. Kan biasanya tim kayak gitu tuh, ada aja seringnya dari tim ini ke sini gitu ya. Ya, tapi dari harga, gue jujur nggak terlalu detail tahu ya seperti apa Ederson ini. Tapi harganya nggak terlalu mahal loh. Untuk hari sekarang tuh di bawah 50 juta tuh murah. Mungkin kayak ibarat dulu tuh cuma 15 juta, kayak 15 tahun lalu kayak segitu gitu ya. Gue nggak bilang apa-apa, cuman kayak menarik untuk gue lihat apakah dia bisa bagus di MU gitu. Kalau memang ternyata bisa bagus, maka gila Carrick ini emang another level lagi gitu. Dia nunjukin lagi tantangan, ada satu tantangan diatasi, ada tantangan lagi diatasi gitu. Karena sekarang rata-rata orang beli mau aman harga 70-80 juta baru dianggap ini udah oke nih gitu kan. Nah demikian juga dengan Ederson hanya 45 juta. Dan ini memang salah satu area yang di MU cukup penting. Ugarte nggak jalan, Casemiro hengkang, Bruno oke tapi nggak ada yang dukung sebagai DM. Dan mungkin di bagian back sayap terutama kiri ya. Gitu. Kalau depan kayaknya agak lumayan. Tadi Mas Aryo disebutin Cunha sama Mbeumo cukup jalan. Hanya si Šeško yang mungkin jadi PR. Ya kalau bicara dari aspek fans MU, mudah-mudahan Šeško-nya bisa lebih tajam ya. Kalau Ederson masuk, mungkin tinggal kalau back tengah Maguire, Lisandro Martinez, Yoro mungkin ya. Sama Heaven masih ada muda-muda sih. Masih agak lumayan lah gitu, walaupun yang bagus mungkin cuma The Ligt dua. masih ada juga. Oh, The Ligt ada The juga. Ligt Jadi masih. lebih back sayap kiri sama gelandang. Jadi mungkin 3, 4, 5 pemain udah cukup sih mereka benahi gitu sih. Kalau Tonali sama Tchouaméni kira-kira masih jadi opsi nggak ke depannya? Kalau Ugarte cabut sih kayaknya mereka tetap butuh ya. Karena kan lo nggak bisa jamin tadi yang gue bilang Ederson bisa langsung nyetel apa enggak gitu kan. Pemain yang datang dari liga lain kadang-kadang adaptasinya tuh nggak bisa semulus itu gitu. Ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Lo nggak bisa jamin, oh ini pemain pasti oke gitu. Ternyata datang nggak bisa adaptasi. Ugarte dari PSG juga, kita pikir bakal tampil paling nggak sesuai standar lah ya. Ini standar aja nggak masuk gitu kan. Ternyata ada juga pemain yang tipe seperti itu. Ederson kalau gue lihat dari on paper dan juga di mana dia bermain di Atalanta seperti apa, ya sebenarnya mirip-mirip gitu. Temen kan lo tetap butuh pelapis gitu. Makanya Tonali, Tchouaméni itu nama-nama yang tetap lebih terjamin. Tonali Premier League proven juga, datang dari Serie A langsung bisa nyetel, terbukti dan juga di Newcastle oke juga gitu. Lalu Tchouaméni ya mirip sama Casemiro kayaknya kan, ketika datang lo udah bawa atribut lo sebagai juara di Champions League dan juga di La Liga gitu. Jadi ya dia udah punya nama juga, harga 70 masuk di akal juga. Tapi kan mereka juga masih ngincer Adam Wharton dari Palace, lalu Elliot Anderson dari Nottingham Forest. Lagi-lagi kalau Premier League harganya gila. Iya, gila. Elliot di bandrol 100 sama Forest, kayaknya bakal diambil sama City. Iya. Lalu siapa tadi Crystal Palace Adam Wharton ini kan juga di musim ini tampil luar biasa juga. Cocok juga untuk bisa dirotasi sesekali untuk bisa menggantikan entah itu Mainu, entah itu Bruno gitu. Apakah mereka bisa tampil terus-terusan seminggu 2 kali dalam berapa bulan gitu kan? Ini yang belum mereka merasakan di sepanjang dipegang Carrick kan. Mereka hanya bermain seminggu sekali gitu. Bahkan ada jeda yang 28 hari gitu. Iya, betul. Mereka nggak bermain. Jadi Waktu ini, itu maksudnya musim lalu. Iya musim lalu. Jadi kan benar-benar harus dibuktikan dalam durasi yang panjang dan bermain secara reguler terus-terusan. Lo butuh squad yang memang dalam gitu. Kenapa Arsenal akhirnya bisa menjadi juara? Ya karena yang gue angkat adalah kedalaman squad mereka. Rotasinya itu nggak ngubah komposisi squad dan juga
kualitas tim secara utuh gitu. Nah, MU bisa nggak starting 11-nya oke nih. Tapi begitu ada pergantian di musim lalu udah kebukti kan. Tarik Casemiro, masukin Ugarte, berantakan. Tarik Maino, masukin Ugarte, berantakan juga. Mazraoui juga kadang bagus, kadang enggak. Dalot juga seperti itu, kadang bagus, kadang enggak. Ahmad Diallo gitu. Jadi belum konsisten banget lah pemain-pemain ini gitu. Sementara kalau starting 11-nya oke gitu. Ya, menyambung tadi yang Bung Harpa bilang nih mengenai Ederson kok harganya kayak kesannya murah gitu ya. Menurut dari Mas Haryo gimana? Ini underestimate dia punya harga atau memang ya dia memang di level itu gitu? Kalau bukan dari Premier League, emang biasanya kan harganya nggak semahal itu ya. Masih bisa digoyang lah ya harga-harga di luar itu. Apalagi kalau dari Serie A juga biasanya nggak semahal itu juga gitu. Makanya 45, 50 ya memang segitulah ya harga. Ya, maksudnya poin gue adalah tadi kalau ternyata dia bisa proven nanti malah bagus. Iya. Berarti hebat Carrick bisa Betul. beli pemain yang nggak harus mahal gitu. Dan sebenarnya sedikit gue mau tarik lebih luas lah. Apakah MU kemudian sudah menerapkan itu Moneyball? Iya. Nah itu dia. Carrick mungkin oke jago secara berpengalaman, tapi kan aplikasi itu kan nggak bisa dibohongin kan. Jadi bisa membantu dia untuk melihat kematchingan dari para pemain tersebut. Jangan-jangan dia udah pakai juga kan? Iya. Karena Sebenarnya Chelsea bagus ya. iya, sebenarnya tapi kan waktu itu kan konsepnya. katanya bentrok antara manajemen dengan si siapa Enzo Maresca ya. Enzo maunya ya gue udah bisa ngeliat pemain nih, gak usah pakai gini-gini kan. Nah itu yang kita lihat gitu. Makanya mungkin aja dia pakai itu sehingga matchingannya itu cocok nih. Jadi gak usah beli yang harus pemain yang menonjol yang terlalu kayak eksplosif, udah terkenal gitu kayak tadi misalnya si Elliot Anderson ya, udah dipatok 100 juta kan bedanya lumayan tuh 1 triliun lebih tuh kalau gapnya kan. Nah itu bukan berarti gue bilang jelek enggak gitu. Kita pengen lihat nih dia beli ini memang murni dia punya visi atau emang karena hemat duit gitu loh. Tapi sih kalau dari sedikit gue lihat sih ya permainannya ya gelandang-gelandang Brazil lah bagus gitu loh. Tapi untuk ngeliat cocok-cocok kan perlu Cepat. ya perlu cepat dan perlu pengalaman. Kalau dulu Ferguson jagonya kan, dia udah langsung dia beli 10 paling gagal 2. Uish. Dulu siapa tuh Eric Jemba ya, sama Babe ya. Bebe. Sama Denny ya paling 2 dari 10 mungkin gagal 2 wajar gitu. Tapi sekarang kan dengan adanya aplikasi itu kan harus lebih harus lebih kompromis kan. Nah, ini yang menarik untuk ditunggu gitu. Terlepas dari nama-nama yang berkeliaran tadi dengan harga-harga di dalamnya, kayaknya MU tuh juga punya PR ini. PR yaitu mereka harus bisa melihat Onana dan Rashford yang mereka sudah masuk ke daftar Masih ada list ya? nama pramusim. Orana tuh masih ada ya? Masih ada Masih ya. ada ya? Kan Kira-kira dia cuma Carrick bisa nggak peminjaman. memanfaatkan pemberdayaan mereka? Setuju, balik ke Onana. Suruh balik ke aja. MU. Fans MU lagi masih ada loh, jangan balik. Jangan balik lagi Kalau gitu. ngelihat postingan dari teman-teman MU sih dia bilang, waduh Carrick cobaannya berat banget ya. Belum udah harus kedatangan Onana gitu. Kalau Rashford masih lu tetap butuh lah pemain Iya. seperti dia untuk dirotasi gitu. Cuman kan ya balik lagi, ini kan pemain yang tadinya dibilang toksik juga kan untuk bisa mengganggu ruang ganti gitu. Tapi apa yang dia buktikan di Barcelona dipegang Hansi Flick ternyata bisa kan. Bisa. Ini pemain masih bisa menunjukkan sparknya gitu loh di posisi tengah kek sebagai starter ya mirip-mirip Cunha juga kan. Lo bisa datang dari kiri, lo bisa masuk dari tengah, lo bisa jadi second striker juga gitu di posisi itu lo tetap butuh rotasi-rotasi seperti itu gitu. Cuman kalau di posisi kiper Udah aman lah ya. kayaknya Lemon sudah jaminan lah ya, lebih memberikan ketenangan. At least kan lo butuh kiper yang seperti itu. Lo ketika lo ditembak masih ada nih kiper di belakang nih yang bisa nepis nih. Bikin jantung nggak hilang Iya gitu ya. gitu kan. Kalau ini kan kemarin udah lini belakangnya berantakan, kiper sering terekspos. Makanya gue berani jalan kepiting mas. Pelatihnya Amorim, kipernya Onana. Ya udah nih nggak kemana-mana waktu itu. Begitu si siapa tuh? Sorry gue potong ya. Begitu Amorim cabut, masuk ke Carrick berwibawa bagus. Onana cabut, Lemon sini. Siapa sih ini orang? Terus, wah ini sih gue jalan kepiting ini. Waduh, langsung Easter crab Ini panggilannya yang bagus nih. ya, gitu. Nah, kalau untuk Rashford mungkin ini mas ya. Kalau skill gue setuju, emang dia bagus mas. Cuman apakah kemudian ini pertanyaan ya, bukan tendensi. Apakah kemudian Carrick bisa melihat, gue kayak bisa handle dia nih. Kalau bisa handle dia, why not gitu. Secara skill dia udah terbukti di Barcelona bagus. Tapi sebagai orang yang berpengalaman, pelatih yang berpengalaman sebagai pemain juga, dia kalau ngelihat enggak banyak mudaratnya daripada manfaatnya, pasti di kick out lagi. Gitu. Kalau Onana sih menurut gue sih
udahlah gitu ya, ikhlaskan Kalau aja. gue fans udah. Arsenal berharap dia di situ. Tapi kan sama si Bayindir juga 11-12 ya. Maksudnya Ya maksudnya nggak ya sekarang kalau ada mengkhawatirkan juga kan. memang sama ya, kalau 2 kan lebih parah, mendingan tinggal 1 Iya. toksiknya. Ya udah, Lemans udah jaga gawang utama kan. Udah stabil lah itu Lemans Iya. ya, bikin jantung tenang, nggak perlu menebak-nebak. Aduh bisa nggak nih gitu ya. Lagi bener nggak nih, lagi bawa apa wangi nih hari ini gitu ya. Tapi kok Onana bisa sampai final Liga Champion ya? Yang di Inter. Iya. Ya beda ini kan, beda penanganan, beda koki, beda suasana. Iya. Dan dia kan didatengin sama Erik ten Hag kan dulu dengan asumsi mau kiper yang bisa build up kan. Ya tapi di satu sisi apa ya, lu gini, lu bawa pembalap siapa yang sekarang jago ya, Lewis Hamilton gitu. Tapi mobilnya odong-odong gitu waktu itu, nggak bisa build up, backnya tuh nggak bisa build up. Padahal satu momen kok lagi di pressing, Onana megang bola, saking dia nggak percaya sama Maguire, dibuang keluar bolanya, nggak dioper ke dia. Jadi lu bawa katakanlah dia bagus lah sebagai penjaga gawang, buktinya bisa ke final Liga Champions. Tapi sistem gayanya dia tuh nggak cocok dengan build up serangan MU yang nggak dilatih sejak awal. Itu aja masalahnya gitu. Jadi makanya akhirnya dia nggak ya mungkin habis itu berakumulasi, jadi fansnya juga kan banyak yang ngebully dia, lama-lama mungkin dia jadi Kayaknya peminjaman lagi lah ya. Kayaknya kalau balik lagi Onana kayaknya nggak mungkin juga sih dimanfaatin ya. ya Kecuali kayaknya memang enggak lah. Erik pingin, kayaknya bisa gitu. Kayaknya aku bisa menghandle siapapun orang-orang di MU ini gitu. Kayaknya kiper tuh kayak jahat. waktu main di League Cup ya, yang mereka kalah sama Gillingham itu kan, adu penalti kan Onana, nggak ada satupun yang ditepis sama dia. Buset. Padahal menangnya tuh kan 10-9 kalau nggak salah ya. Masa nggak ada satu ya? Dengan skor yang begitu banyak penendangnya, lu nggak bisa nepis satupun gitu kan. Berarti kan emang something wrong dengan refleks dia, dengan itu dia ketika dia ada di MU ya. Ya, dan kiper itu lucu sekarang ya, maksudnya pada akhirnya banyak yang kita nggak kenal tapi bagus gitu, kayak kiper PSG Savono, nggak tahu Hannesli 1 tahun yang lalu nggak tahu dia dari mana. Kipernya MU juga sampai berapa bulan siapa sih ini kok bagus ya, Lemans gak ada yang tahu gitu. Jadi karena kiper itu gimana ya, mentalitas itu makin dia nggak jadi sorotan sebenarnya makin bagus. Jadi bebannya nggak berkurang. Jadi ya Onana datang kan dengan harapan yang tinggi waktu itu, dari Ajax, dari Inter, bawa ke final Liga Champions. Jadi mungkin, dan orangnya juga mungkin kayaknya agak aneh ya, agak suka unik-unik gitu. Jadi akhirnya memancing, kan ada tuh dia yang ada penalti, dia berdirinya sepertiga di kanan tapi kebobolan Malah juga. kebobolan juga gitu ya. Kebobolan juga. Ya udahlah, Carrick gak mungkin nggak tahu lah bagaimana ini orang dijauhkan sejauh mungkin dari Old Trafford, udah itu aja. Oke, kita lihat deh ya. Kita berdoa dan mendoakan saja musim depan ini akan seru sekali karena penantang-penantang sudah mulai berbenah dan Ya. kayaknya akan semakin kompetitif di musim depan.